Beberapa hari lalu saya berkesempatan ke Cirebon lagi dan bertemu dengan penasihat hukum Rivaldi, salah seorang terpidana. Bentuk kekerasannya menurut saya luar biasa. Daun telinga dan mata di staples. Oh iya? Iya. Di staples, Mas. Itu sudah kebangetan sekali itu. Kebangetan banget itu, kebangetan banget. Sekaligus mengindikasikan boleh jadi nih betapa putus asanya interrogator itu dengan menggunakan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang profesional, sampai-sampai memuntahkan frustrasinya dengan cara-cara yang sedemikian brutal gitu. Daun telinga dan mata di staples, bayang. Iya. Nah, ini mudah-mudahan disimak oleh Pak Kapolri. Kenapa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan beberapa hal, tapi yang concernnya terkait dengan kasus yang Vina Cirebon ya. Dan tentunya kita bicara terkait dengan masalah pengambilan keterangan, dan ini kita kali ini bertemu dengan ahlinya, Pak Reza Indragiri. Apa kabar Pak Reza Indragiri? Alhamdulillah sehat. Bang Reza, saya ngikuti beberapa pemberitaan dan penyampaian di podcast lain di tempatnya Bang Reza, dan itu menarik sekali. Ada beberapa bukti-bukti baru saya lihat dan fakta-fakta penting yang itu terlewatkan dalam perkara di Cirebon. Dan saya tertarik sekali Bang Reza tentunya sebagai ahli psikologi forensik ya, yang meneliti dengan jelas soal bagaimana pengambilan keterangan dan bobot keterangan sebuah kesaksian. Bang Reza, saya ingin mendapatkan cerita dulu tentang update hal-hal baru nih, yang tentunya kita ingin melihat sebagai perkembangan penuntasan perkara ini ke depan seperti apa. Silakan Bang Reza. Sebetulnya sejak awal saya orang yang terus terang mempertanyakan kualitas penegakan hukum, kualitas pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polda Jabar. Kalau saya sebut Polda Jabar berarti termasuk di dalamnya Polresta Cirebon gitu ya. Iya. Kenapa? Begitu saya baca berkas, saya berpikiran inilah contoh pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan. Baik itu dari saksi maupun dari tersangka. Yang notabene para tersangka itu sudah berstatus sekarang sebagai terpidana. Kenapa saya mengkritisi pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan? Karena ada beberapa alasan. Alasan pokoknya adalah psikologi forensik itu sudah menyimpulkan, Mas Novel, bahwa barang yang paling ringkih, tapi sekaligus paling potensial mengganggu proses pengungkapan fakta, berarti mengacaukan proses penegakan hukum, itu memang keterangan. Keterangan manusia. Apalagi kalau kita bayangkan bahwa ini maaf nih, entah itu penyidik tidak cukup kompeten, entah itu penyidik tidak cukup berintegritas, masuklah mereka dalam sebuah masa ketika mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan cara yang bisa diandalkan untuk mencari mengungkap keterangan yang berkualitas. Berkualitas dalam pengertian harus lengkap dan harus akurat. Padahal sebaliknya, kalau kemudian interrogator, si penyidik, si pemeriksa ini sudah mengandalkan cara-cara kekerasan, maka kemungkinan membeloknya atau membiasnya keterangan itu menjadi sangat besar. Jadi semakin tinggi kekerasan dilakukan, intensitasnya, kualitas keterangan justru semakin menurun. Betul. Nah, ini yang saya khawatirkan masih menjadi salah kaprah di kalangan para interrogator kita, bahwa ketika seseorang dikerasi, disakiti, dijahati dan seterusnya, seolah-olah itu akan membuat mereka tidak berdaya sehingga mengutarakan informasi sebagaimana apa adanya. Justru membelok. Contoh nih Mas, ini bicara penggunaan kekerasan dalam interogasi ya. Beberapa hari lalu saya berkesempatan ke Cirebon lagi dan bertemu dengan penasihat hukum Rivaldi, salah seorang terpidana. Bentuk kekerasannya menurut saya luar biasa. Daun telinga dan mata di staples. Oh iya? Iya. Di staples Mas. Itu sudah kebangetan sekali itu. Kebangetan banget itu. Kebangetan banget. Sekaligus mengindikasikan boleh jadi nih betapa putus asanya interrogator itu
dengan menggunakan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang profesional, sampai-sampai memuntahkan frustrasinya dengan cara-cara yang sedemikian brutal gitu. Daun telinga dan mata di staples, bayangkan. Iya. Nah, ini mudah-mudahan disimak oleh Pak Kapolri. Kenapa? Iya. Karena di awal-awal meletupnya kasus Vina Eki di tahun 2024 ini kan Dirkrimum Polda Jabar tuh yang mengatakan itu kekerasan bukan oleh penyidik, tapi oleh sesama tahanan. Masih ingat tidak? Dirkrimum Polda Jabar pernah mengatakan itu. Ya, kekerasan oleh siapapun tapi di bawah kendalinya Polri kan harus tegakkan hukum. Betul. Kalau ada tahanan lain yang melakukan itu ke tahanan lain, ya tegakkan hukum juga kan gitu ya. Sekarang kita berpikir aja, apa urusannya staples masuk ruang tahanan? Ya, nggak mungkin ya. Iya. Kecuali ada tahanan yang dibawa ke ruang lain di mana staples itu berada, lalu tanda petik melakukan penyiksaan terhadap tahanan lainnya gitu. Iya. Memang gini Bang Reza, kalau saya melihatnya begini ya. Ini saya ketawa getir aja nih bayangin. Iya, saya prihatin sekali. Hari ini masih pakai cara-cara seperti itu. Karena begini, di Polri sendiri mestinya pengungkapan kasus itu dimulai dengan saya udah lupa istilah-istilahnya ya. Tindakan pertama di tempat kejadian. Dan itu harus olah TKP. Olah TKP itu bukan bicara keterangan, itu bicara scientific investigation. Nah, itu harus dilakukan. Setelah dapat fakta-fakta saintifik itulah dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan. Dalam proses pidana itu seperti itu. Pak Kapolri pun dalam banyak kesempatan selalu menyampaikan proses penyidikan itu dengan menggunakan scientific investigation. Betul. Kalau nggak dilakukan seperti yang Bang Reza tadi, saya setuju sekali. Itu yang akan terjadi. Dulu saya lama di KPK. Di KPK itu proses penyelidikan itu dimulai dengan fakta-fakta pemeriksaan dokumen. Di sana juga ada accounting forensik. Nah, dia melakukan karena biasanya terkait kalau korupsi kan terkait dengan keuangan. Accounting forensik yang digunakan sebagai data awal. Dan setelah itu tindakan pertama penyidik itu biasanya penggeledahan. Penggeledahan itu bicara menemukan fakta-fakta bukti-bukti untuk dalam pembuktian saintifik juga. Baru setelah itu dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan. Saya bisa membayangkan kalau kemudian penanganan perkara didudukkan kepada keterangan saja, itu kemungkinan biasnya besar sekali. Di negara-negara seperti Amerika Serikat gitu dan beberapa negara Eropa mereka membentuk ini yang namanya, istilahnya bisa beragam, tetapi yang saya ingat salah satu namanya adalah Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit dengan rupa-rupa nama itu tugasnya satu, ini merupakan sebuah lembaga yang dibentuk secara sementara. Kalau sementara berarti ad hoc atau ad interim sebetulnya? Ad interim ya menurut saya. Ad interim. Dibentuk sementara kenapa? Ini tim yang dibentuk secara khusus untuk menelusuri ulang proses penanganan sebuah kasus yang diduga kuat di dalamnya sudah terjadi penyimpangan oleh penyidik sendiri. Betul. Jadi memang keberadaan Conviction Integrity Unit berawal dari suasana batin yang legowo. Bahwa otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian punya keinsafan mereka sudah melakukan kekeliruan. Maka dalam rangka mengoreksi nasib seseorang yang barangkali sudah terlanjur dijebloskan ke penjara atau barangkali sudah terlanjur dikirim ke liang lahat, maka polisi secara legowo lapang dada memutuskan oke, kita periksa lagi. Kita eksaminasi, itu kosakata yang populer belakangan ini. Nah, sebetulnya pertama, karena ternyata Kapolri dan saya seia sekata terkait dengan kualitas penegakan hukum kasus Cirebon tahun 2016. Kapolri yang sudah menyampaikan testimoni sekaligus otokritik bahwa Polda Jabar tidak taat pada kaidah saintifik gitu kan ya. Semestinya yang kedua berujung pada munculnya tindak lanjut atas pernyataan Kapolri itu dengan membentuk tim khusus atau tim ad interim semacam Conviction Integrity Unit. Sehingga dari situ diharap ada novum. Novum diajukan oleh Polri ke otoritas Mahkamah Agung. Jadi PK-nya, peninjauan kembalinya bukan menunggu terpidana. Kita harus akui dalam sistem hukum Indonesia terdakwa bersama penasihat hukumnya nyaris kan tidak punya akses ke barang bukti. Betul. Contoh dalam kasus Cirebon. Dinarasikanlah bahwa kedua korban itu ditusuk dengan samurai panjang, samurai pendek.
Iya. Akal sehat kita mengatakan tidak harus jadi guru besar untuk mengatakan bahwa kalau memang samurai panjang, samurai pendek itu ada, berarti di situ ada sidik jari pelaku, Betul. dan di situ ada jejak darah korban. Betul. Tapi apakah samurai panjang, samurai pendek itu bisa diakses oleh penasihat hukum para terpidana, terdakwa? Iya. Apakah mereka berkesempatan untuk melakukan uji DNA? Apakah mereka punya waktu untuk mengecek sidik jari? Kan tidak. Iya. Karena sekali lagi barang bukti sepenuhnya berada dalam penguasaan penyidik. Iya, iya. Kalau lebih jauh yang saya katakan, ilustrasi semacam ini menunjukkan bahwa sesungguhnya menurut saya ya, persidangan yang berlangsung itu tidak sungguh-sungguh taat pada prinsip fairness. Betul, nggak balance ya. Nggak balance karena hanya satu pihak yang ternyata punya penguasaan untuk mengapa-apakan barang bukti tersebut, sementara pihak lain yaitu terdakwa, penasihat hukumnya tidak bisa mengapa-apakan barang bukti itu. Ini kan tidak fair berarti. Coba bayangkan kalau seandainya barang bukti itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa oleh oknum penyidik. Atau oleh penyidik, kalau pakai SK kan berarti tidak boleh lagi disebut sebagai oknum ya. Surat tugas itu. Nah, kan tidak fair berarti. Kemungkinan terjadinya tidak hanya false arrest tapi juga false conviction, bahkan false punishment itu menjadi sangat terbuka. Dan itu yang saya khawatirkan terjadi pada kasus Cirebon. Saya sebut nih, kasus Cirebon, kasus Subang, kasus kopi cyanida, dan macam-macam lah. Paling tidak 3 itu mungkin yang termasuk jangan-jangan kasus Surabaya nih yang meletup sekarang. Siapa kasus Surabaya? Yang pembunuhan pacarnya itu ya. Betul. Yang putusan bebas itu. Iya, nah itu kan contoh-contoh kasus yang sekali lagi saya khawatirkan terlalu mengandalkan pada keterangan, mengesampingkan bukti saintifik, tapi kepercayaan diri otoritas penegakan hukum sangat tinggi untuk membuat vonis begini, vonis begini, sangat tinggi. Memang apa ya? Yang disampaikan Bang Reza tadi itu ideal sekali dan harusnya itu yang dilakukan karena kan yang pertama yang kalau kasus Surabaya tadi kan konteksnya korban kan, tapi di kasus Cirebon ini masalahnya pelaku jadi orang yang diduga justru malah dikorbankan, ada dekriminalisasi dalam suatu kasus. No case jadi criminal case jangan-jangan. Yang bukan kasus pidana jadi seolah-olah menjadi ada kasus pidana. Nah, kalau begitu kejadian kriminalisasi betul kata Mas Novel. Karena sebetulnya kalau di Polri kan ada bagian pengawasan penyidikan, harusnya itu yang berjalan. Ditambah lagi kalau di Propam ada bagian profesi. Nah, dia bisa melakukan pemeriksaan itu. Tapi saya nggak tahu kenapa proses-proses yang seperti itu nggak optimal ya. Harusnya itu bisa dilakukan dan bisa mendorong untuk perbaikan. Nah, justru sebaliknya. Propam Irwasum sudah memeriksa Ibtu Rudiana. Simpulannya apa? Tidak melakukan pelanggaran etik. Tapi memang masuk akal karena Kadif Humas Mabes Polri ketika menyampaikan hasil pemeriksaan itu ke publik mengatakan kalimatnya begini Mas Novel. Kurang lebih ya. Simpulannya Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik. Ya sudah jelas lah. Kalau Ibtu Rudiana diperiksa selaku orang tua korban, saya sih mencoba membuat penafsiran anehnya seperti itu ya. Kenapa ada kalimat selaku orang tua korban? Ya saya manfaatkan saja kalimat itu. Memang begini ya, kalau saya mendengar yang keterangan-keterangan baru, fakta-fakta baru. Kalau ceritanya ternyata sebelum penyerangan itu justru situasinya seperti yang diceritakan oleh teman dekatnya Vina yang siapa tuh namanya Widi dan Mega. Itu ternyata faktanya ada kondisi di mana justru Eki sama Vina sebelumnya ada konflik gitu. Walaupun kemudian ketika terjadi komunikasi di menit-menit terakhir itu menurut Widi dan Mega, Vina dalam kondisi senang bergembira ria karena sepertinya sudah rukun kembali lah katakanlah dengan kekasihnya gitu kan. Dan itu sedang mau perjalanan ketemu setelah itu. Dan itu setelah jam 10 ya. Setelah jam 10. Jadi fakta-fakta itu justru membantah semua fakta-fakta di persidangan. Bagaimana kemudian Polda Jabar bisa mempertanggungjawabkan konstruksi peristiwanya bahwa sudah terjadi maaf kata pemerkosaan massal. Bukan hanya pemerkosaan mas, kita mundur. Penganiayaan kan dilempar batu segala macam. Kemudian diperkosa ramai-ramai, kemudian dibunuh, kemudian
tubuh korban dipindah ke sana kemari, dipindah ke sana kemari. Rangkaian perbuatan yang menurut saya, coba bagaimana menjelaskan yang sudah terjadi sebelum jam 22 coba. Iya. Padahal ditemukan jenazah jam 22 ya. Ada dua versi. Salah satu BAP yaitu BAP Suroto mengatakan ditemukan, dia kan mengklaim sebagai orang pertama yang melihat tubuh korban kan. Tubuh korban dia temukan pertama kali jam 22.30. Nah, kalau itu masuk akal itu. Kalau itu kita jadikan patokan, makin membingungkan. Jam 22 lewat, masih ada komunikasi. Beberapa menit kemudian jam 22.30 ditemukan sudah jadi mayat katakanlah begitu. Kapan disiksanya? Kapan diperkosa rame-ramenya? Kapan dibunuh? Ini kita kalau pakai kosakata gini nanti disensor ya oleh YouTube ya, Mas. Kalau harus disensor lah. Iya. Memang ini mesti harus dituntaskan ini dan kita sih berharap gini ya Bang Reza ya. Kejadian seperti ini mestinya bukan hanya dituntaskan dalam konteks jangan sampai ada orang kemudian dihukum tanpa kesalahan dan orang yang terlanjur dihukum harus ada perbaikan. Tapi sistemnya juga yang mesti harus dibuat dan diperbaiki sedemikian rupa agar hal serupa jangan sampai terjadi lagi. Dan tentunya kalau seperti ini terjadi kan kita khawatir ruang terjadi kriminalisasi atau penegakan hukum yang tidak baik ini justru malah mudah terjadi. Itu yang membuat saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang saja Mas Novel merasa khawatir. Bukan fear of crime, saya kalau itu ya berpasrah diri saja pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa di hati publik itu seolah-olah tinggal menunggu waktu saja sampai saya ditodong orang, sampai saya dijahati orang gitu. Yang saya khawatirkan hari belakangan ini bukan pada fear of crime, tapi fear terhadap kerja-kerja yang tidak karuan oleh otoritas penegakan hukum. Yang mencari-cari, gitu. Mencari-cari di mana kira-kira saya bisa diperkarakan gitu. Ada pemunculan perasaan seperti itu Mas Novel. Oh ya? Iya. Nah, sebetulnya Bang Reza kan membantu untuk mendudukkan keadilan dengan cara yang benar. Sesungguhnya kan Mas Novel sedang membantu Republik ini memerangi korupsi. Tapi apa yang terjadi? Mas Novel saja dibegitukan, apalagi Al-Fakir, nah gitu loh. Apalagi Al-Fakir, notabene kemana-mana naik kendaraan umum. Gitu. Makanya kita bicara sekarang ini Bang dalam konteks untuk semakin memperbesar awareness publik lah. Kita berharap semakin banyak orang sadar bahwa keadilan dan kebenaran itu kebutuhan. Dengan begitu dan dikriminalisasi adalah kemungkinan. Setiap korbannya harus dilawan gitu, nggak boleh dibiarkan gitu Bang. Ya menarik sekali itu Bang dan tentunya proses penegakan hukum yang bergantung kepada keterangan saja dan mengandalkan kepada keterangan saja tanpa dukungan scientific evidence itu mestinya harus segera ditinggalkan. Karena itu mumpung saya betul-betul ingin memberikan wanti-wanti. Kalau Mas Novel nanti berkesempatan berkomunikasi dengan Pak Kapolri atau siapapun yang berkewenangan gitu ya, yang memiliki relevansi dengan isu ini, coba deh direview kembali deh penanganan kasus Subang. Serius nih kasus Subang. Kasus Subang itu yang mana? Seorang ibu dan anak ditemukan sudah tak bernyawa dalam kondisi luka parah di bagasi mobil. Oleh sekian lama kasus itu tidak terungkap. Sampai kemudian Polda Jabar menyimpulkan bahwa pelaku adalah beberapa orang. Salah satunya adalah suami si ibu itu. Alias ayah dari si anak itu. Tetapi sepanjang saya bisa ikuti penanganan kasusnya misalnya konon ada 2 bercak darah atau 2 DNA. 2 DNA siapa? Bukan DNA siapa-siapa yang ada di TKP, bukan DNA korban, bukan DNA para terdakwa. Lantas DNA siapa? Tidak tahu. Berarti ada orang luar yang masuk ke TKP dan melakukan, ya perkiraan saya ini melakukan tindakan kekerasan sedemikian rupa sampai kemudian tertinggal, mungkin terjadi pergumulan atau apa, terjadi luka, tertinggallah bercak darah mereka, tertinggallah 2 DNA asing. DNA-nya dalam bentuk darah atau kulit. Kabarnya nih ada di darah, kemudian sudah dilakukan uji DNA. DNA siapa?
hanya sampai pada kesimpulan DNA asing. Loh, kok Iya, begitu sih? Iya, Diabaikan. Iya, mestinya setiap fakta-fakta dari proses scientific evidence itu harus digali dengan jelas sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Betul, sampai titik paling hulu. Sampai paling ujung. Kalau masih ada pertanyaan itu berarti pemeriksaannya belum tuntas. Betul, saya sepakat itu. Dan yang begitu justru malah bisa jadi prosesnya nggak terang itu. Prosesnya justru malah membuat sesuatu itu menjadi kabur gitu. Apalagi kalau saya tafsirkan secara kebalikan nih Mas Nobel. Gini kan jadi pasalnya dipakai dalam kasus, kita belok dikit Subang nggak apa-apa ya. Iya. Dalam kasus Subang itu juga pakai 340. Pembunuhan berencana. Iya. Dilakukan secara bersama-sama. Dari persidangan itu narasi yang muncul adalah terdakwa ini menutupi perbuatannya. Berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Terdakwa ini menghabisi anggota keluarganya sendiri yang semestinya harus dia lindungi. Terdakwa ini membunuh karena kepentingan materi. Katanya begitu. Terdakwa seolah tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dan seterusnya. Menurut saya nih, dengan sejumlah sebutan atau julukan semacam itu, kalau memang terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, hukum seumur hidup atau hukum mati aja sekalian. Tapi terdakwa tanda petik hanya dihukum 20 tahun. Artinya apa? Hukuman 20 tahun bagi terdakwa dengan segala macam sebutan ini seolah justru mengindikasikan jangan-jangan majelis hakim pun gamang. Nggak yakin ya? Tidak yakin. Nah sekarang kita balik nih. Kalau hakim sudah sampai pada keraguan-raguan, masa memvonis bersalah orang? Kan lebih baik membebaskan berapa orang? 1.000 orang 1.000 orang bersalah daripada mengejar satu orang yang tidak bersalah. Nah, dan itu, hakim itu punya kewajiban beyond reasonable doubt standar. Betul. Nah, bicara beyond reasonable doubt itu kalau menurut saya sebetulnya ada 5 level. Tapi suatu saat mudah-mudahan kita bisa perbincangkan. Tapi yang ingin saya katakan adalah angka 20 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Subang terhadap terdakwa justru membuat saya bertanya-tanya. Jangan-jangan angka ini mengindikasikan derajat keraguan-raguan hakim akan putusan yang mereka buat sendiri. Kenapa tidak lebih berat? Dengan segala sebutan buruk, julukan buruk yang dikenakan kepada terdakwa ini. Iya. Memang proses hukum pidana itu kadang-kala begini Bang ya. Kalau terlanjur dibuat framing ke media, itu dia. Itu menjadi bias kadang-kala. Dan bisa jadi menjadi tekanan juga buat hakim barangkali. Betul. Dan ada model memang untuk menjelaskan itu. Satu model disebut sebagai public opinion model. Ya barangkali para personil penegakan hukum termasuk hakim tidak begitu bahagia dengan ada model-model semacam ini. Tapi saya harus katakan, toh ini kajian ilmiah. Public opinion model mengatakan hakim pun membuat putusan dengan baca koran, dengan menyimak percakapan di media sosial, dengan nonton podcastnya Mas Novel. Serius, kenapa? Karena jangan sampai tanda petik nih, jangan sampai kita dikeroyok oleh citizen dan netizen karena membuat putusan yang melawan arus. Jadi kalau mau aman, ikutilah kemana angin bertiup. Nah itu kan analog dengan pemikiran Mas Novel tadi, karena sebuah kasus sudah terlanjur terframing sedemikian rupa di bagian awal. Dan memang tadi seperti saya katakan Bang, dalam proses pemeriksaan perkara pidana, kalau semuanya mengacu kepada scientific evidence dan mulai dari penyidiknya, penuntutnya dan hakimnya pun memeriksanya mestinya mulai dari scientific evidence. Jadi jangan kemudian terkungkung kepada fakta-fakta yang disajikan oleh jaksa penuntut saja. Karena hakim dalam perkara pidana itu mestinya dia aktif. Dia yang memimpin proses pembuktian dan kemudian melihat fakta-fakta masing-masing yang disajikan. Di Polri sendiri sebetulnya seberapa efektif keberadaan wasidik, keberadaan dir itu seberapa efektif dalam pengungkapan sebuah kasus? Maksud saya begini, efektif terutama sekali mengendalikan para penyidik agar tetap profesional, prosedural dan proporsional. Saya kalau ditanya begitu, saya menjawabnya normatif sekali karena direktur kan mestinya memberikan direktif, memberikan arahan. Wasidik mestinya menerima keluhan-keluhan masyarakat untuk kemudian memeriksa fakta apa yang dilakukan oleh penyidikan.
Kalau ada potensi pelanggaran itu propam. Nanti di situ ada paminal, ada profesi untuk memeriksa apa sih sebenarnya terjadi. Tapi kadangkala masalah esprit de corps, masalah itu sering mengganggu itu Bang. Proses untuk melakukan kewajiban-kewajiban tadi. Mas Novel, saya berbincang dengan sekian banyak orang penting yang menurut saya sangat layak didengar pandangannya. Ada Pak Ugroseno, ada sekian banyak praktisi hukum. Terhadap kasus Cirebon, untuk menggambarkan suasana batin dan tindak tanduk para penyidik, beda-beda loh sebutannya. Ada yang menyebutnya, oh ini para Polda Jabar dalam kondisi kepanikan. Kata kepanikan itu muncul langsung dari Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Ada juga yang menyebutnya sebagai kelalaian, lumayan lah ya kelalaian. Ada juga yang menyebut sebagai kesetiakawanan yang menyimpang. Tadi itu juga korsa menyimpang itu. Ada juga yang menyebutnya sebagai kesembronoan. Penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi menyebutnya sebagai kesembronoan. Ada juga yang menyebutnya sebagai kejahatan. Bahkan tanpa tedeng-aling-aling. Ini bukan kejahatan oleh oknum penyidik, ini kejahatan oleh penyidik. Itu 5 kata yang disampaikan oleh sekian banyak orang yang menurut saya kompeten di bidangnya, yang mencoba memotret dalam satu kata tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Polda Jabar pada saat menangani kasus Cirebon tahun 2016 dan 2024. Saya ulang, kepanikan, kelalaian, kesetiakawanan menyimpang, kesembronoan, dan kejahatan. Bayangkan itu. Ya, memang kasus Cirebon ini agak ekstrim kalau saya lihat. Penyimpangannya cukup jauh lah. Saya melihatnya penyimpangannya cukup jauh. Karena saya juga prihatin sekali ya. Kalau kemudian vonisnya akhirnya sampai hukuman seumur hidup dengan fakta-fakta seperti itu bahaya sekali ya. Dan tentunya tadi yang dikatakan dari beberapa tokoh tadi ya yang mengatakan soal pemahaman itu. Kalau saya memandangnya kita bisa bagi dalam beberapa kelompok itu. Apa tuh? Yang pertama, kalau tindakannya itu terjadi karena itu tidak kompeten. Kalau penyidiknya tidak kompeten, dia melakukan tindakan itu, tentunya itu masalahnya administratif ya. Yang kedua, walaupun tentunya harus diselesaikan dengan cara yang tuntas gitu. Jangan sampai tidak kompeten, kemudian masih mengerjakan lagi dengan berulang, berpotensi berbuat lagi di tempat lain. Yang kedua adalah ketika ada fraud di situ, penanganan perkaranya fraud. Karena fakta dari hasil survei dan hasil pengamatan, praktek korupsi di penegak hukum banyak Bang. Oh iya. Nah, ketika praktek korupsi ini terjadi, ada fraud di situ, maka penanganan perkaranya bisa jadi penyalahgunaan kewenangan. Ini pidana. Ini menjadi pidana. Yang ketiga, ini adalah kejahatan yang dilakukan dalam penanganan perkara. Nah, ini kalau terjadi juga pidana. Jadi ada 3 kemungkinan ini yang mungkin terjadi. Apalagi di kasus yang sangat serius seperti ini ya. Jadi memang seperti apapun itu harus dituntaskan ini. Kalau dituntaskan kita harapkan menjadi pembelajaran dan juga deterrent effect. Deterrent effect ini tentunya kita berharap nggak sampai terjadi di tempat lain lah. Dan tentunya kita bicara begini bukan dalam konteks menakut-nakuti agar penyidik ke depan tidak bekerja yang progresif dalam pengungkapan perkara kejahatan-kejahatan serius. Tapi progresif dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Karena begini Bang, penyidik itu ketika bekerja tentunya dia diberikan kewenangan. Kewenangan yang diberikan negara ini dibatasi dengan hukum acara. Dan dibatasi dengan standar-standar pembuktian yang dibolehkan. Tidak boleh terus kemudian memaksakan kehendak harus bisa diungkap bagaimanapun caranya. Akhirnya bisa jadi kemudian memaksakan kehendak dalam pembuktian yang seharusnya belum memenuhi syarat. Ini juga masalah juga sebetulnya. Mas Novel tadi sempat saya singgung keberadaan Conviction Integrity Unit ya. Sebagai sebuah unit yang dibentuk secara khusus untuk mengusut kembali kasus-kasus yang tampaknya ditangani secara menyimpang gitu ya. Sampai kemudian terlanjur mengirim orang ke penjara atau bahkan ke liang lahat gitu. Ini istilahnya exoneration, jadi mengoreksi status hukum orang. Mas Novel tahu tidak? Hasil temuan Conviction Integrity Unit, apa faktor dominan terjadinya salah pidana macam itu? Faktor dominannya adalah
kecenderungan penyidik menutup-nutupi bukti yang bisa meringankan terdakwa. Oh, nggak rela gitu ya? Ya, jadi ini ada bukti-bukti yang meringankan ditutup atau dirusak. Supaya apa? Supaya penyidik berhasil dalam mengungkap sebuah kasus. Sampai mengirim orang ke penjara. Itu terjadi di luar negeri tuh Bang ya? Ya, itu hasil studi. Hasil studi ya. Salah satu faktor dominannya adalah datang dari penyidik sendiri. Oke. Kalau begitu narasinya, yaitu penyidik sengaja menutup-nutupi bukti yang sekiranya dapat meringankan terdakwa, itu menurut saya udah kejahatan itu, Mas. Ya. Itu kejahatan. Ya, sebetulnya gini Bang, kalau saya memandang tuh begini. Ya. Ini mestinya harus dipahami oleh para penyidik. Penyidik itu tugasnya bukan memusuhi tersangka. Ya. Tapi penyidik itu adalah membantu semua pihak, baik saksi maupun tersangka, untuk bisa memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya di pengadilan. Ya. Jadi dia mengantarkan sebetulnya dan mengkonstruksikan pembuktian yang dia punya dari hasil pencarian alat bukti yang dibolehkan oleh negara. Nah, ini yang harusnya pemahaman ini yang mestinya harus terjadi ya. Kenapa? Karena toh juga tersangka dalam pembuktian itu berhak berkata bebas, berhak untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dan ada beberapa hal yang itu sudah diatur agar proses pembuktian perkara pidana itu balance. Balance ya. Harusnya. Kompleksitas psikologis untuk mencapai titik balance itu juga berlangsung di ruang persidangan. Ya, nah sekarang kita pindah nih. Tadi sepertinya kita memberikan sorotan terhadap institusi di titik hulu yaitu kepolisian. Betul. Sekarang kita pindah ke otoritas peradilan. Ya di Indonesia berarti Mahkamah Agung. Kita kan selalu mengatakan begini ya. Hakim ketika masuk ke ruang sidang harus berangkat dari titik nol kan? Betul. Balance kan? Betul. Jadi praduga tak bersalah kan? Nah, faktanya secara psikologis sulit bagi mereka. Bukan faktanya lah ya, kecenderungannya sulit bagi mereka untuk betul-betul berada di titik nol. Kenapa? Karena berkas yang mereka terima, yang mereka pelajari pertama kali datang dari siapa? Dari penuntut. Kan? Berarti otak mereka sudah di framing sedemikian rupa untuk mengikuti alur berpikir penuntut. Penuntut merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian. Kan? Jadi betulkah hakim ketika berada di singgasananya? Mulai 0 kilometer, pikiran mereka juga 0, juga balance. Tidak, karena sudah terframing oleh berkas yang diberikan oleh penuntut umum, maka hitung-hitungan di atas kertas. Mereka, majelis hakim, ketika melihat terdakwa, melihat orang yang sudah dipersalahkan. Jalannya persidangan dari satu sesi ke sesi berikutnya, justru kebalikan. Seberapa jauh membuktikan orang ini tidak bersalah, tidak bersalah, tidak bersalah. Nah itu susah. Lebih berat seperti itu karena framing sudah ada. Betul, karena framing sudah ada. Nah, saya katakan karena kebetulan saya juga mengajar di Diklat Mahkamah Agung. Izinkan saya untuk secara usil, jahil, tengil mempertanyakan kesungguhan Bapak Ibu Hakim untuk sekali lagi masuk ke ruang sidang dengan titik nol. Karena pemikiran sangat mungkin sudah terframing oleh berkas yang datang dari satu pihak saja. Sebetulnya gini Bang, ketika tersangka itu dilimpahkan ke jaksa penuntut, itu ada form yang harus dia isi. Itu jaksa akan berikan itu kepada tersangka. Isinya? Banyak hal yang ditanyakan, termasuk juga bagaimana proses yang dilakukan di penyidikan, bagaimana respon dia dengan pembuktian yang diajukan. Itu data itu semua kalau dia isi dengan detail, itu akan membuat data itu akan diberikan kepada hakim pada saat penyerahan berkas. Nah harusnya kalau itu diisi dengan lebih rinci, itu akan menjadi gambaran juga untuk berimbang bagi hakim harusnya. Tapi problemnya adalah banyak tersangka yang dilimpahkan dia tidak paham dengan mekanisme itu gitu. Mungkin juga didampingi oleh penasihat hukum, tapi penasihat hukumnya mungkin barangkali juga punya keterbatasan juga ya. Ini bisa jadi menjadi problem ya. Kita kembali lagi ke kepolisian ya. Dalam kasus Jatiwaringin All Star, ini ceritanya kasus geng motor juga nih sekian tahun lalu. Adalah seorang warga bernama Arif. Saya ketemu dia dan penasihat hukumnya. Sama dijemput, masuk dalam mobil, pukul habis-habisan. Kasus di Polres Jakarta Timur. Arif ini di hadapan majelis hakim bercerita bahwa saya disiksa selama menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Timur.
Ya alhamdulillah hakimnya responsif. Tanya, siapa nama pemeriksa kamu yang melakukan penyiksaan itu? Disebutlah 2 nama. Apa respon hakim berikutnya? Datangkan 2 orang itu. Perintah kepada jaksa penuntut umum. Datangkan penyidik, interrogator yang sudah menyiksa terdakwa selama menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Timur. Tidak pernah didatangkan. Itu harusnya kewajiban jaksa itu. Harusnya hakim sudah memerintahkan begitu. Untung bukan putusan selain. Dan nama 2 orang, nih saya mau menyebutnya penyidik atau oknum penyidik nih. Kalau sudah punya surat tugas bahwa Anda selaku penyidik, menurut saya nggak bisa disebut sebagai oknum. Penyidik sistemik nih, penyidik ya. Nama 2 orang penyidik yang oleh terdakwa disebut sudah melakukan penyiksaan itu tercantum dalam putusan Mas Novel. Tercantum dalam naskah putusan. Silakan dicek di berkasnya. Harusnya kan bisa dikonfirmasi. Harus dikonfirmasi di persidangan. Saya tidak tahu tuh. 2 orang itu ada di mana sekarang. Jangan-jangan dapat penghargaan juga. Siapa tahu kan? Saya nggak tahu. Karena di kemudian hari berprestasi dapat penghargaan mungkin saja. Tapi kan ini lagi-lagi potret getir ya. Bahwa sudah ada tindakan yang kacau balau dari penyidik. Sudah disikapi secara proper oleh lembaga penegakan hukum yang lain dalam hal ini Mahkamah Agung. Tapi boleh tidak saya sebut sebagai arogansi kepolisian? Bahwa ternyata 2 orang penyidiknya ini tidak diapa-apakan. Bahkan diperintahkan datang ke ruang sidang pun tidak datang. Arogansi bukan itu? Itu arogansi. Arogansi kan? Saya pernah juga membicarakan terkait dengan kasus Kelitih Jogja. Yang kemungkinannya juga itu adalah salah sasaran juga. Dan banyak lagi hal yang serupa ya. Dan tentunya kita prihatin sekali dengan fakta-fakta itu. Kasus Cirebon ini harusnya cukup bisa menjadi pembelajaran ya. Walaupun belum selesai, kita tentunya berharap ini diselesaikan dengan tuntas. Semua pihak yang betul-betul seandainya ada perbuatan yang menyimpang, yang salah, harus ditegakkan hukum. Dan ini harus bisa dijadikan momentum untuk perbaikan sistem. Dan tadi pola-pola abusif. Abuse segala macam itu mesti harus ada mekanisme untuk bisa melakukan kontrol atau perbaikan di kemudian hari. Karena tentunya kita sangat risih ya dengan setiap adanya perilaku-perilaku seperti ini baru bisa diungkap ketika viral. Betul. Ini kita tentunya prihatin. Ada satu lagi nih, bentuk abuse yang tidak mengandalkan pada kekerasan fisik, tapi boleh jadi kekerasan psikologis. Begini, dalam sidang pra peradilan Peggy Setiawan, masih ingat ya kasus Peggy Setiawan? Itu kan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Peggy diumbar itu. Dan disimak oleh khalayak. Apa yang kemudian khalayak ketahui tentang Peggy Setiawan berdasarkan pemeriksaan psikologis di Polda Jabar misalnya. Peggy IQ-nya 78. 78 itu di bawah, itu borderline di bawah. Kemudian disebut manipulatif, suka berbohong. Hampir semua kata sifat yang diucapkan oleh Polda Jabar di persidangan itu semuanya kata-kata negatif. Manfaatnya apa coba? Relevansinya apa? Ini kan pra peradilan. Nggak ada kaitan dengan pembuktian. Betul, tidak ada urusan dengan pembuktian. Nah, kemudian saya berbicara dengan salah seorang pemeriksa, kolega saya di psikologi, namanya Nur Afni. Dia bersama timnya yang diminta oleh Polda Jabar untuk melakukan pemeriksaan. Apa kata kolega saya Nur Afni ini? Saya kenal dia cerdas dan berintegritas gitu. Low profile tapi saya tahu dia high quality. Apa kata dia? Dia sangat berkeberatan dengan sikap Polda Jabar yang mengumbar hasil pemeriksaan psikologis itu. Dia berkeberatan. Saya tidak tahu bagaimana nasib Nur Afni ini sekarang. Apakah kolega-koleganya mendukung sikap dia atau jangan-jangan malah menyudutkan? Saya tidak tahu seperti apa. Tapi ada keterus terangan sikap belak-belakan seorang Nur Afni yang secara terbuka mengatakan saya berkeberatan dengan diungkapnya kondisi terperiksa. Kalaupun Peggy Setiawan seperti itu, saya tetap berkeberatan. Mau kata sifatnya positif mau kata sifatnya negatif, saya berkeberatan hasil pemeriksaan psikologis diumbar di ruang publik seperti itu. Di ruang yang mulia semacam itu. Ujung-ujungnya apa? Ini kan seperti abuse terhadap Peggy Setiawan, tapi bukan lewat kekerasan fisik, tapi serangan psikologis.
Dia ditekan kan, Ya, kamu tuh pembohong, kamu tuh manipulatif, Ya. di stigma sedemikian rupa. Dia menang prapet, tapi citranya kadung buruk. Ya, ya. Siapa yang mau mempekerjakan kuli bangunan yang manipulatif? Hmm. Jangan-jangan dia Dia ngambil nggak semen jujur, lagi. ya. Siapa yang mau mempekerjakan kuli bangunan yang IQ-nya 78? Jangan-jangan baru bikin hari ini besok udah rubuh. Siapa yang mau mempekerjakan kuli bangunan yang disebut sebagai orang yang suka berbohong? Nilep batu bata jangan-jangan. Nilep pasir. Nah itu kan Iya, contoh-contoh iya. menurut saya abuse tapi secara psikologis. Ya. Memang masalah-masalah begitu memang mestinya dilaporkan ya. Harapannya dengan dilaporkan itu ada perbaikan ya. Walaupun beberapa kali setelah dilakukan itu belum pernah ada fakta diperbaiki ya, Bang Reja. Kalau saya boleh usul nih Mas Novel, podcastnya Mas Novel ini dikemas sebagai forum menerima pengaduan. Iya menarik Misalnya juga itu ya. bisa terima pengaduan kan, entah itu lewat komen, entah lewat surat, entah WhatsApp. Iya. Terus dari meja ini Mas Novel menelpon Satwil bersangkutan. Boleh nelpon Kapolresnya, boleh nelpon Kasat Reskrimnya, boleh nelpon Humasnya. Iya. Nanti saya pertimbangkan itu, Bang. Saya Novel Baswedan menerima laporan begini. Bagaimana penjelasan Satwil? Iya. Boleh juga, tapi konteksnya mungkin nggak langsung ya, Bang ya. Mungkin ada proses pembahasan. Setelah itu kita hubungi untuk kemudian mereka mempersiapkan untuk menjawab juga. Kan katanya dulu ada istilah quick response. Kemudian ada istilah presisi. Iya. Itu menurut saya itu akan bisa sedikit Iya. lebih terrealisasi dengan forum-forum Iya. semacam itu Mas Novel. Ya semoga nanti ada mekanisme yang bisa ini Bang ya. Yang bisa lebih baik ya. Semoga itu menyangkut setelah Oktober 2024. Apa itu? Mas Novel katanya setelah Oktober 2024 akan punya ruang kiprah baru. Wah belum tahu. Tapi menerima kalau diberikan kesempatan untuk itu. Kemungkinan besar enggak lah. Baik Bang Reza, daripada kita ngobrol lagi yang lebih membahayakan. Kita akhiri dulu, tapi saya tertarik sekali, banyak hal-hal yang menarik sekali yang Bang Reza sampaikan tadi, dan tentunya kita semua mendukung Bang Reza ketika berbicara dengan apa adanya untuk menyajikan atau memaksa menghadirkan keadilan dan kebenaran. Kenapa saya katakan memaksa? Karena yang berupaya menghalangi banyak. Dan saya kira semua orang pasti akan orang baik ya, pasti akan mendukung Bang Reza dan akan membela kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum siapapun yang berbuat dengan semaunya sendiri. Terima kasih Bang Reza. Terima kasih Mas Novel. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.